Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ishrah lana sudurana bima syarahta bihi suduras salihin min ibadika wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas salihin min ibadik wasaddid alsinatana bima saddata bihi alsinatas salihin min ibadik fid din wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Kita masuk dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana sudah kita ketahui banyak bahwasanya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu fadilah agung besar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala biqaulihi wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah SAW sangat memuliakan 10 hari ini. Tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 hari Arafah, 10 hari Idul Adha. Ini 10 hari awal ini sangat dimuliakan, sangat diagungkan. Sampai riwayat hadis yang mengatakan afdalu ayyamid dunya, ya, afdalu ayyamid dunya, afdalu ayyamid dunya asyru Dzulhijjah, paling utamanya dari hari-hari seluruh dunia. Jadi di bumi itu ada hari-hari, dan paling utamanya hari-hari itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. La ya'diluhunna syai'un, tidak bisa ditandingi dengan sesuatu hari-hari yang lainnya. Rasulullah mengagungkan 10 hari ini, sangat mengagungkan 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, di antaranya di sini anjurannya yang pertama yaitu berbuat baik, amal soleh. Berbuat baik, amal soleh, yaitu amalan yang sunnah setelah yang wajib. Kalau yang wajib sudah nggak dibahas lagi, itu tetap, terutama amalan yang sunnah dan amalan yang dianjurkan oleh syariat. Amalan yang sunnah yang dianjurkan juga oleh syariat. Amal kebaikan, dari seluruh bentuk amal kebaikan. Nah, untuk di bulan di 10 hari ini itu dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Di 10 hari ini amal kebaikan itu ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari-hari yang lainnya itu ada derajatnya amalan-amalan itu. Tetapi kalau di 10 hari ini disempurnakan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak ada satupun amalan yang bisa menandingi, hanya kecuali satu, pahalanya. Maksudnya pahalanya itu tidak bisa amalan dalam hari-hari lain itu menandingi, enggak bisa. Amalan-amalan pun tidak ada yang bisa menandingi. Wa in soman nahar wa robatul lail, bahkan amalannya orang yang punya istiqomah puasa tiap hari puasa, tiap malam bangun, itu pun masih tidak bisa menandingi amal soleh di 10 hari ini. Bahkan mereka, sahabat ini juga bertanya kepada Rasulullah, sampai jihad pun
Jihad fisabilillah. Ma min ayyam al-amalu salih ahab ilallah fihinna min ayyamil asyar. Katanya Rasulullah, tidak ada amalan yang mana paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 10 hari, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada lagi amalan yang paling dicintai, maksudnya itu yang paling tinggi di-up sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali amalan soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah seperti saat ini. Tidak ada lagi sudah yang menandinginya. Walal jihad fi sabilillah. Jihad wahai Rasulullah. Walal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad di jalannya Allah, jihad ini ke medan perang, untuk perang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya tidak bisa menandingi ambil amal soleh mang itu. Berarti apa? Ini kesempatan bagi kita memperbanyak amal soleh di 10 hari ini. Itu fadilahnya, pahalanya itu lebih tinggi dari jihad. Tapi satu syaratnya, jihad yang tidak sampai mati. Karena jihad yang sampai mati, hanya itu yang bisa menandingi. Illa man uffira biturab, katanya Rasulullah, kecuali orang yang keluar untuk jihad fisabilillah dan dia mati syahid. Wa fi riwayatin illa rajulun kharaja yukhatir bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dalika bi syai'in. Kecuali orang yang keluar dengan dirinya dan dengan hartanya dibawa untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di medan peperangan melawan kufar, dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya, baik hartanya ataupun nyawanya tidak balik lagi, tidak kembali lagi. Berarti apa? Mati syahid. Jadi yang bisa mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari ini hanya mati syahid. Berarti dukur amal soleh. Karena itu salafun soleh, Rasulullah dan guru-guru kita, salafun soleh, leluhur kita, mereka sangat memuliakan 10 hari ini. Lakukan apapun yang Anda bisa dari perbuatan yang soleh. Minimal yang sudah Anda lakukan dari sunnah-sunnah tetap di 10 hari ini. Kalau bisa tambah. Kalau tidak bisa ya sudah. Kemudian dari perbuatan-perbuatan yang baik. Di antara amal-amal soleh yang sangat dianjurkan dan dilakukan, disunnahkan oleh Rasulullah adalah puasa. Sebagaimana riwayat kemarin dari ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Rasulullah, bahwasanya Rasulullah kana yasumu tis'an. Ya. Tis'an. Rasulullah berpuasa 9 hari dari awal hari bulan Dzulhijjah. Puasa. Ini puasa seperti yang dimulai kemarin. Kalau ini sekarang kan tanggal 2, jadi dimulai dari kemarin. Perharinya itu ya'dilu kulla yaumin, ya'dilu siyamu kulla yaumin bisyamis sanah. Jadi setiap harinya puasa di 1 hari dalam 10 hari ini, 1 harinya itu seperti puasa 1 tahun. Puasa 1 hari dari 10 ini seperti puasa dari 9, itu seperti puasa 1 tahun. Nah, tanggal 1 sudah lewat, tanggal 2 sudah lewat, masih ada kesempatan tanggal 4, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 hari. 6 hari. Kalau tanggal 10-nya tidak bisa, karena hari Idul Adha setiap hari raya haram hukumnya puasa. Nah, kita punya 9 ini, tinggal 6 sekarang. 1 hari puasa di 10 hari, di 9 hari ini seperti puasa di 8 hari, seperti puasa 1 tahun. Nah, kecuali hari Arafah. Nah, kalau hari Arafah beda lagi. Kalau puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah
itu pahalanya ya'dilu siyam sanatain, seperti pahalanya puasa 2 tahun. 2 tahun kalau diharikan itu sekitar 10.000 hari. Sampean poso 10.000 dino. Nah, ya apa sampean? Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu insya Allah tanggal 9 nanti bertepatan pas hari Rabu ini. Ini sekarang hari Rabu, malam Kamis. Nah, nanti minggu depan pas hari Rabu, malam Kamis, lah itu tanggal 9. Nah, itu hari Arafah. Rutinan tetap. Jadi sampean mari buka hadir. Ojo alasan mari poso Arafah terus tidak hadir. Pahalanya bagaikan puasa 2 tahun. Bahkan Rasulullah anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira ad-dunuba as-sana allati qablaha was-sana allati ba'daha. Sampai Rasulullah itu, aku berharap, katanya Rasulullah, dengan puasa Arafah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa 1 tahun yang sudah berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini kesempatan menghapus 1 tahun dosa yang sudah berlalu, menghapus 1 tahun dosa yang akan datang. Karena itu tidak insya Allah jangan sampai ditinggalkan. Jadi kalau kita tidak bisa ngambil 9 hari puasa, ya kita ambil 1 hari, yaitu hari Arafah. Kalau kita ada kesempatan, ya ambil 2, 3 semampunya sampean. Mampunya sampean berapa hari mau mengambil puasa, silahkan. Ini anjuran yang sangat yang sangat banyak hadis-hadisnya, tetapi juga banyak dan juga banyak yang melakukan. Ya, tidak pernah ditinggalkan meskipun hadisnya dhaif. Hadis fadhail. Hadis yang dhaif itu dilakukan dalam masalah fadhailul a'mal. Hadis-hadis yang lemah itu dipakai di dalam tarhib untuk membawa, ngasih support kepada kaum mukminin, ya, untuk keutamaan amal-amal yang baik. Tidak ada masalah. Bahkan katanya ulama kita, kalau hadisnya itu meskipun dhaif, tetapi kalau banyak, akhirnya tingkatan hukum derajat hadisnya itu menjadi hasan li ghairihi, menjadi hadis hasan. Jadi jangan meremehkan hadis dhaif. Oh, hadis dhaif itu tidak perlu. Hadis dhaif itu hadis lemah. Riwayat periwayatnya itu lemah. Sanadnya lemah. Biasanya tidak dipakai. Tetapi untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah kita, thariqah kita, manhaj kita, hadis dhaif dipakai fi fadhailil a'mal, di dalam keutamaan amal seperti ini. Dan bahkan salaf kita, katanya salaf kita ini, mereka mengatakan kami mengutamakan hadis dhaif daripada istinbat atau statement ulama. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hukum yang mana hukum ini ada di istinbatnya ulama, ada di fatwahnya ulama, seperti ini, tapi bersetara dengan hadis dhaif, maka ulama kita ini, salaf kita ini mengutamakan yang hadis dhaif ini daripada hasil pemikiran orang biasa atau ulama. Bukan ulama ya, tapi ulama. Jadi lebih diunggulkan karena itu dipakai. Ya, dipakai. Berpuasa, kemudian yang kedua dianjurkan pula untuk i'tikaf. Ini i'tikaf sunnah dan dianjurkan di 10 hari ini. Kemudian juga dianjurkan silaturrahim, dianjurkan untuk silaturrahmi, yakni menjalin hubungan, menyambung hubungan kepada kerabat, kepada keluarga. Bahkan katanya guru kita, bersedekah, infak kepada mereka.
Jadi kalau mau infak, infak ke kerabat. Karena infak atau sedekah ke kerabat itu, ke keluarga itu, ke sanak famili, itu dua, sodakotun wasilatun. Nah, infak harta dan menyambung hubungan. Ada dua fadilahnya. Beda dengan infak sedekah kepada orang lain yang bukan dawil qarabah, bukan kerabat. Jadi lebih utama infak sedekah kepada kerabat. Nah, ini. Kemudian juga dianjurkan qiyamul lail. Bahwasanya qiyamul lail ya'dilu bi qiyam lailatul qadar. Kulla lailah ya'dilu bi qiyam lailatul qadar. Setiap malam itu seperti atau bagaikan ibadah di malam Lailatul Qadar. Sampean lek bengi kayak ngene ini ibadah, entah sholawatan, majlisan, baca Quran atau sholat 10 hari malam-malam ini, itu per malamnya itu kayak ibadah di malam Lailatul Qadar. Per malamnya beribadah seperti ibadah malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian yang terakhir diantaranya yaitu korban. Nah ini korban. Ma'ruf korban diantaranya yaitu paling besarnya syiar dari syiar-syiar Allah SWT di Dzulhijjah dan di hari 10 hari awal Dzulhijjah ini korban. Korban ini bukan sekedar ibadah biasa, tapi ibadah yang dianjurkan. Rasulullah melakukan, hampir banyak Rasulullah melakukan. Ya. Likulli qadir alaiha. Bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu berkorban. Korban. Mampu unta-unta, tidak mampu unta sapi, tidak mampu sapi, kambing. Nah, kambing. Satu sampean diantaranya. Kalau sampean beli kambing atau ya mau kurban ini dua, kamu satu membeli kambing untuk kurban fadilah pahala, yang kedua menggembirakan pedagang, pedagang kambing, pedagang sapi. Tak promosi awakmu. Nyeneng no. Apa maning oleh kortingan. Di korting. Ini. Dari dagangnya, aku nitip wis. Ada di korting itu, aku nitip pahala. Nah, berkorban. Jadi korban itu satu di antara fadilahnya. Allah Subhanahu wa taala nanti akan menaruh pahala korban itu di timbangan kebaikan sampean dan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Jadi timbangan sampean itu berat, dilipat gandakan oleh Allah SWT sampai 70. Ya itu. Sampai 70 kali lipat. Karena itu Rasulullah waktu melakukan udhiyah itu Sayyidah Fatimah dipanggil. Ya Fatimah, gumi ishadi ila udhiyatik. Wahai Fatimah, ayo lihatan, saksekno udhiyamu, korbanmu. Nah, diantaranya ini, kalau kita bahas masalah korban ini banyak sunah-sunahnya. Yang pertama, diantaranya tidak diperbolehkan bagi orang yang mau berkorban memotong rambut ataupun kuku dalam 10 hari sampai selesai korban. Jadi kalau yang mau korban mulai tanggal 1 ini, mulai tanggal 1 kemarin itu tidak boleh potong kuku dan potong lainnya sampai selesai korban, sampai tanggal 11. Karena wis batowo bandak kuku wak ngurus rambut bak gondrong ndak ngurus wis, songot ndak ngurus, ndak oleh syukur kabeh wis. Bano dibiarkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh banyaknya dan
sekujur tubuh kabeh wis. Kabeh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala itu sebelum tetesan pertama darah sampai ke tanah. Jadi kayak gres. Kayak dibelai si korban ini. Kayak dibelai, darah tadi keluar dan satu tetesan pertama belum sampai ke tanah itu orangnya sudah maghfur, dapat ampunan. Dapat ampunan. Dan nanti pahalanya ditaruh di timbangan hasanat dan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berat. Ini yang pertama, tidak boleh memotong. Yang kedua, menyaksikan. Jadi kalau sampean korban itu sakseno. Sunnah. Penyembelihan, waktu penyembelihan itu disaksikan. Jangan hanya serah. Pasrah menyerahkan lalu ditinggal wis apa jari. Seperti yang gue pasrah. Yang kedua, untuk yang hidup. Yang ketiga, untuk yang hidup. Korban kambing, korban sapi untuk yang hidup. Bukan yang mati. Meskipun ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan boleh. Tapi yang paling utama afdolnya itu korban itu untuk yang hidup, yang masih hidup. Nah, yang masih hidup. Meskipun di antara ulama membolehkan, boleh saja itu sedekah. Infak diniatkan untuk yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Tapi afdolnya yang masih hidup, untuk sampean atau untuk keluarga sampean atau siapapun yang masih ada. Dan dianjurkan pula untuk makan sebagian daripada dagingnya. Boleh. Jadi tidak haram. Sudah jangan makan, tinggal. Tidak boleh sampean. Boleh. Kalau bisa juga hatinya. Hatinya tok wis. Ya kok kabeh. Gitu. Sebetulnya korban itu dilakukan di rumah dewe-dewe. Di rumah sampean dewe-dewe. Sampean dengan keluarga sampean menyaksikan sampean sembelih 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing sembelihan, kelak mari ngono wis selesai kabeh, bagikan, infakkan, sedekahkan daging tadi itu sampean ngapeo. Sebagian atine tok ta atau daging wis kasihno wis sisae. Ngono sak temene. Ndak harus ngene repot nganggo iki taruh ndek ndak. Ya. Cuman gara-gara ya mungkin itu adat turun-temurun, ditaruh di masjid, ditaruh di pondok, taruh di kiai, di ulama. Mungkin satu mengharap barokahnya atau doanya atau tata caranya mungkin lebih utama, lebih ngerti nang hukum-hukumnya dan lain sebagainya, mungkin karena itu. Atau dia wis aku ndak terima, ndak gelem payah dan lain sebagainya, wis terima beres apa jari panitia korban wis enak. Awak iku wis ngetokno sikate payah. Ndak dah ngono. Ya. Jadi misalnya sampean golek afdolnya, ya itu sudah. Atau dengan manggil satu ulama satu yang ngerti hukum-hukumnya dan lain, sampean bawa undang ke rumahnya, kalau sampean suruh sembelih siapa tukang penyembelihnya dan sampean saksikan, sampean olah sendiri, ya, sampean bagi sendiri, pokok sampean sendiri yang ngatur. Ada double sampean sudah dapat fadilah korban. Yang kedua sampean dapat fadilah payah, capek. Jadi benar-benar sampean itu korban dohir batin, capek dan lain sebagainya. Dianjurkan pula untuk bertakbir, disunnahkan untuk bertakbir. Ini bagi siapapun, bagi yang mau berkorban atau yang tidak berkorban, disunnahkan bertakbir. Mulai sunnahnya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, sunnah bertakbir setiap kali melihat binatang korban. Binatang korban 3, onta, sapi, kambing. Jadi sampean misalnya di jalan ngelihat kambing, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampean ngelihat sapi di jalan atau di rumah orang, takbir, sunnah. Meskipun tidak hari Idul Adha, mulai tanggal 1 kemarin. Sekarang sunnah, besok sunnah.
bagi yang melihat ketika mata menatap binatang korban di saat-saat ini, di hari-hari ini. Dimanapun. Ya. Misalkan di HP Beb, aku delok-delok film ini baru ono binatang. Ya takbir. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wabil khusus bagi dagang. Bagi dagang-dagang sapi, dagang-dagang kambing, entah itu mau dibikin niat untuk korban atau dijual untuk korban, terserah wis pokok. Ya. Paling banyaknya takbir pedagang sapi, pedagang kambing di hari-hari ini. Nah, itu. Nah, sekali toleh kanan takbir Allahu Akbar, toleh kiri takbir Allahu Akbar. Ngadep narik Allahu Akbar. Ayo ngangkat ke kendaraan Allahu Akbar, masukkan ke kandang Allahu Akbar. Malam ngasih makan Allahu Akbar. Paling banyak takbir dagang pemilik dagang. Pemilik binatang korban. Takbirnya, takbir. Nah, yang artinya takbir mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari semua kesusahan. Makanya kesusahan itu salahnya dari kita membesarkan selain Allah. Sampean ketika tertimpa musibah dan lain sebagainya, kesusahan dan lain sebagainya, ujian dan lain sebagainya, sampean membesarkan itu, tidak membesarkan Allah, akhirnya jadi ini susah, drop dan lain sebagainya. Diadakannya takbir itu untuk menghilangkan semua selain Allah menjadi kecil. Selain Allah menjadi kecil. Selain Allah Subhanahu wa taala kecil. Allahu Akbar, Allah Maha besar, besar segalanya. Yang di tangannya segala urusan itu ada di tangannya, kuncinya di tangan Allah, pintunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Penyelesaiannya di tangan Allah Subhanahu wa taala, solusinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, berarti kecil semua sudah. Dia yang Maha besar. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan atau menggerakkan atau memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi takbir itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sunnah mengucapkan atau sekedar itu bacaan wiridan di hari-hari kurban ini atau hari-hari 10 Asyuratul Hijjah, enggak, tapi hati, dengan hati mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, ini. Beruntung bagi mereka orang-orang yang bisa sedikit demi sedikit menteladani sunnah Rasul, ya, amal yang baik dan apa yang sudah dilakukan oleh para salaf. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari golongan orang-orang yang cepat di dalam berbuat baik. Cepat di dalam bertindak dalam kebaikan ketika mendengar kebaikan. Dan semoga kita juga termasuk daripada orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di barisan yang pertama dalam kebaikan, suka dengan kebaikan, senang dengan kebaikan, cinta ke dalam kebaikan, saling menolong di dalam kebaikan, saling membantu di dalam kebaikan, dan diterima qabul indallah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan kita, dunia kita, barzakh kita, akhirat kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.